Yang saya hormati para pendengar radio MBS yang mulia dan seluruh kru radio, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Senin, cuaca cukup cerah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kajian Majelis Mustafa. Mudah-mudahan radio MBS selalu memberikan kemanfaatan, kemaslahatan dalam rangka untuk berdakwah dan menyampaikan syiar-syiar agama. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas kelanjutan dari ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Karena bulan ini masih bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan kita masih di bulan Dzulhijjah, di penghujung tepatnya di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah dalam bulan haji. Maka kami rasa pembahasan haji akan sangat tepat sekali untuk mengembangkan wawasan keilmuan kita, khususnya tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 158 berkaitan dengan rukun ibadah haji, yaitu sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kita terjemahkan, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian dari syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah, yaitu ibadah haji di Baitullah, ataupun berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, artinya mengerjakan kesunahan-kesunahan, seluruh kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Allah Maha mengetahui. Ini kalau kita terjemahkan sesuai dengan Quran tarjamah, ya, tarjamah yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Kita akan melihat dan mentafsiri lebih jauh lagi tentang ayat ini, yang tentunya di sana ada munasabat, di sana ada sebabun nuzulnya. Terakhir kita akan menyimpulkan intisari daripada ayat, kandungan makna yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama tentang munasabat dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu membicarakan tentang ujian-ujian Allah yang diberikan kepada seluruh manusia, tidak terkecuali kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat 155 dengan tegas disampaikan, wala nabluwannakum bisyai'in, sungguh kami akan selalu menguji kalian. Kalau kita lihat tarkibnya ini menggunakan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah ini adalah salah satu bentuk dari struktur bahasa Arab untuk menguatkan makna. Sungguh kami akan selalu menguji kalian. Falanabluwannakum, lamu taukid kemudian dikuatkan lagi dengan nun taukid sakilah. Artinya apa? Bahwasanya setiap dari kita pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, menggunakan lam taukid juga. Artinya bahwasanya kehidupan ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tampak mana yang mempunyai keimanan, mana yang tidak mempunyai keimanan. Di antara hamba-hamba Allah mana yang mempunyai keyakinan yang utuh kepada Allah, atau yang mempunyai keyakinan tapi
dibungkus dalam kepura-puraan, atau hanya sekadar mempunyai keimanan dan keyakinan saja, maka Allah dengan sifat maha mengetahuinya, yaitu dengan melalui ujian. Walaupun memang Allah mengetahui, namun dengan ujian ini akan ditampakkan kepada seluruh manusia mana yang mempunyai keimanan yang lebih dan mana yang mempunyai keimanan hanya kepura-puraan saja, atau bahkan tidak mempunyai keimanan sama sekali. Sehingga di antara buktinya adalah dengan bagaimana kita menyikapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Menarik kalau kita lihat ayat ini. Ayat selanjutnya, walanabluwannakum bisyai'in. Maka ujian-ujian yang itu, ujian berkaitan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, baik berupa ju' wal khauf wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat, ini hanya min syai'in. Bisyai'in artinya hanya sebagian kecil saja. Artinya bahwasanya ujian yang Allah berikan yang itu kemudian kita anggap itu berat, sebenarnya adalah kecil. Oleh karena itu, ujian apapun yang Allah berikan kepada kita itu sudah ditakar oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah bahwasanya kita mampu menghadapinya. Baik itu ketakutan, baik itu sesuatu yang membuat kita gundah gulana, sesuatu yang membuat kita itu dalam kesulitan, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, atau kekurangan dari hal pangan. Kalau diungkapkan di sini yaitu buah-buahan, itu semua hanya kecil. Karena yang menyenangkan jauh lebih banyak daripada yang kita anggap itu adalah menyulitkan bagi kita. Maka ujian-ujian itu merupakan hal yang pasti akan kita hadapi bersama. Wabasyiri sabirin, dan berilah kabar berita kepada orang-orang yang sabar. Disinilah fungsi daripada sifat sabar, sehingga kita menerima kenikmatan, kita bersyukur, dan kita menerima ujian dan cobaan Allah dengan sikap sabar. Yang mana mereka ladina idza asabatkum musibah, mereka menghadapinya dan menyadari kedudukannya sebagai hambanya Allah, maka semuanya dipulangkan istirja kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana golongan mereka orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan salawatnya Allah. Maka Allah tidak hanya bersalawat kepada Rasulullah, Allah tidak hanya bersalawat kepada malaikat, tidak hanya bersalawat kepada Rasulullah, bahkan Allah juga membacakan salawatnya kepada kita. Tapi salawat yang Allah sampaikan kepada kita itu adalah maghfirahnya Allah kepada kita semuanya. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim. Sholawat yang dimaksudkan adalah ampunannya Allah terhadap orang-orang yang sabar. Maka dibalik musibah, ujian yang berupa kesulitan, ujian yang berupa kesempitan, kekurangan diri, kekurangan harta benda, kekurangan pangan, semuanya itu mempunyai tujuan, diantaranya adalah kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka sifat sabar ini menjadi sebuah kemaslahatan bagi kita, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, karena sifat sabar kita dan selalu istirja kita, selalu husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafadzkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu ayat selanjutnya, innas safa wal marwata. Apa kaitannya antara penjelasan yang awal tadi 3 ayat sebelumnya dengan innas safa wal marwata? Maka munasabahnya di sini adalah munasabah yang ghairu dzahir gitu ya. Ya, munasabahnya yang tidak tampak. Tapi di sana mesti ada munasabah. Sebab kita akan ditarik oleh Allah, pemahaman kita, konsentrasi kita, ingatan kita dengan peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ismail yang waktu itu ditaruh oleh Nabi Ibrahim atas perintahnya Allah bersama dengan ibundanya yaitu Sayyidah Hajar di tempat yang tidak berpenghuni, di tempat yang tidak ada bangunan sama sekali kecuali bangunan Baitullah, yang di sana tidak ada siapapun, seorang manusia pun di sana tidak ada kecuali mereka berdua. Ditarik bahwasanya ujian yang diberikan kepada Sayyidah Hajar
kepada Nabiullah Ismail, kepada Nabi Ibrahim itu jauh lebih besar daripada ujian yang kita alami. Sehingga sesuatu apabila tidak menyenangkan, menyempitkan bagi kita, ujian-ujian itu, maka kita harus melihat ke bawah. Oh ternyata kita melihat ke kita melihat ke atas. Oh ternyata ada orang yang kemudian mendapatkan ujian lebih daripada kita. Kalau kita mendapatkan kesenangan, kenikmatan, maka lihatlah di bawah bahwasanya ada orang yang kemudian jauh di bawah kita, yang itu lebih menderita, sehingga timbul sifat sabar, timbul sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun gajian yang kita terima, kita terus bersyukur. Mengapa? Ada orang yang lebih daripada kita, yaitu orang yang lebih sedikit daripada kita yang menerima gajian. Apabila kemudian kita mendapatkan ujian dan cobaan yang itu menyempitkan hati kita, tidak menyenangkan hati kita, maka kita harus tahu bahwasanya ada orang yang lebih daripada itu yang diuji oleh Allah, sementara kita hanya bisyai'in, hanya sedikit dari ujian itu. Sehingga sikap sabar dan syukur ini harus ada di dalam diri kita. Ujian begitu luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan Sayyidah Hajar yang saat itu ditempatkan. Sehingga kemudian hadir ayat ini. Inna sofa, sesungguhnya sofa, wal marwata, dan marwah, min sya'airillah, sebagian dari tanda-tanda syiar agamanya Allah. Mengapa kemudian dari sofa ke marwah, bukan marwah ke sofa? Jawaban singkatnya ya karena memang Rasul memerintahkan itu. Ini jawaban singkatnya ya. Karena saat itu Sayyidah Hajar kemudian berlari-lari ketika beliau mendengar jeritan tangis daripada Nabi Ismail yang saat itu menginginkan air, sehingga beliau memulai dari sofa kemudian ke marwah, begitu seterusnya sampai berkali-kali, sampai beliau jatuh, sampai kaki beliau berdarah, tidak dihiraukan, sehingga disimpulkan ini adalah usaha maksimal, usaha dengan segala kesungguhan, usaha dengan segala keikhlasan, usaha dengan segala sikap berserah diri kepada Allah, sehingga ini yang disimpulkan. Dan kita lihat sekarang ibadah sa'i harus selalu ingat dengan apa yang telah dikerjakan oleh Sayyidah Hajar. Dan saat itu mulainya memang dari sofa menuju ke marwah, begitu selanjutnya sampai kemudian Nabi Ismail menjejak gitu ya, kalau kita lihat dalam sejarahnya itu, sehingga keluar air Zam-Zam. Keluarnya air Zam-Zam ini setelah usaha maksimal tadi itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar dengan berserah diri kepada Allah SWT dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Jadi innalillahi itu adalah simbol kalimat istirja, yang itu adalah tawakal. Artinya setelah kita mempunyai niat, ya kalau disingkat ada katanya ada kalimat duit lah gitu ya. Duit bukan duit yang uang itu bukan, tapi ini hanya singkatan saja, duit gitu ya. Jadi doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Jadi D-nya itu doa, U-nya itu usaha dan ikhtiar yang dengan segala kesungguhan, kemudian T-nya itu tawakal. Maka kalimat istirja yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya kita lafadzkan ketika kita mendengarkan kematian saja, tapi kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita istirja kepada Allah, artinya kita tawakal, pasrah total kepada Allah setelah kita berdoa, setelah usaha maksimal seperti yang dicontohkan oleh Sayyidah Hajar. Akhirnya kemudian mendapatkan kesenangan. Apa? Air Zam-Zam muncul, dan itu menjadi salah satu keistimewaan dan kemukjizatan yang sampai sekarang tidak pernah kering. Air Zam-Zam itu keluar airnya, bahkan kabar kemarin terakhir air Zam-Zam ternyata sumbernya makin banyak, tidak kering tapi sumbernya maka makin banyak, sehingga air Zam-Zam ini merupakan simbol bahwasanya sebuah usaha yang dilakukan dengan maksimal mungkin, berpasrah diri kepada Allah dengan niatan yang baik, maka akan mendapatkan hasil seperti air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Bahkan apabila orangnya telah meninggal dunia, tapi usaha atau pekerjaannya, ibadahnya yang didasari dengan ikhlas, itu mempunyai ruh. Karena ikhlas itu ruhul amal, maka ibadahnya ini seakan-akan ada ruhnya, dan kita tahu ruh tidak akan mati. Sehingga walaupun jasa dianya orang yang telah meninggal dunia, tapi dia akan mendapatkan pahala
terus sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, tidak pernah terputus. Mengapa? Karena amal ibadahnya, satu, dilakukan dengan keikhlasan, dua, memberikan kemaslahatan, tiga, dilakukan dengan segala kesungguhan, maka pahalanya ini mengalir walaupun pelakunya atau orangnya telah meninggal dunia. Kita lanjutkan. Mengapa kemudian dari Sofa kemudian ke Marwah? Maka ada penjelasan bahwasanya dinamakan Sofa, arti daripada Sofa adalah jernih. Arti daripada Sofa itu murni. Artinya bahwasanya sebuah usaha, pekerjaan, amal ibadah apapun harus diawali dengan kejernihan dan kemurniannya. Sofa. Ketika berada di tingkat terbawah, maka kemudian dianjurkan orang yang melakukan ibadah sa'i ini untuk berlari-lari kecil. Yang laki-laki berlari-lari kecil, yang perempuan berjalan lebih cepat. Sehingga ketika saat itu kita membaca Rabbighfir warham wa'fu watakarrum watajawaz amma ta'lam ma la na'lam innaka antallahu rauful alam. Ini menunjukkan bahwasanya suatu saat kita itu berada di level yang paling bawah. Sekali lagi, sa'i ini adalah syairillah, simbol. Maka simbol-simbol ini harus kita maknai tidak dengan sesuatu yang tampak. Contoh, mohon maaf, yang namanya kain, kalau merah itu menjadi taplak meja ini misalnya, ini tidak terlalu banyak faedahnya. Faedahnya hanya untuk menutupi meja. Bunga misalnya, warna merah seperti yang kita tampak ya, bunga yang ada di atas meja ini, ataupun kursi kita yang warnanya merah, ini tidak terlalu banyak maknanya. Tapi ketika warna merah itu digabung dengan warna putih, yang itu menjadi bendera kebangsaan negara Republik Indonesia, maknanya luar biasa, karena menjadi simbol. Sehingga ketika bendera itu dikibarkan, kita menghormat. Menghormat bukan menghormat kepada kain yang berwarna merah dan putih itu, tidak. Tapi kita menghormat, yaitu menghormat bendera yang menjadi lambang negara. Sehingga kain yang warnanya putih, merah dan putih, kalau dipakai misalnya untuk alas kaki, atau dipakai untuk taplak, atau dipakai untuk koset, ini bisa diperkerakan masuk penjara. Masalahnya bukan kain yang warnanya merah dan putihnya, bukan. Tapi masalahnya adalah ini adalah lambang negara. Maka tugas kita sebagai warga negara adalah untuk mengagungkan, mensyiarkan, memuliakan lambang-lambang negara. Ini konteksnya adalah konteks lambang negara. Bagaimana seandainya konteksnya adalah lambang agama, maka jauh-jauh lebih penting kita mengagungkan dan mensyiarkan. Melempar jumroh, jadi kalau kita lihat ya melempar begitu, tapi makna yang terkandung secara implisit begitu luar biasa. Sebagai makna perlawanan kita terhadap setan, sebagai makna perlawanan kita terhadap kebatilan, kemungkaran. Ada ekspresi di sana. Nah, kalimat ekspresi ini yang kemudian dianjurkan di dalam kita, bahkan diwajibkan dalam kita untuk mengagungkan dan mensyiarkan. Sehingga ketika kita berada di lembah, dataran yang paling rendah, artinya kita berada dalam level yang paling rendah, kesulitan bertubi-tubi, maka segeralah untuk bangkit. Ini kan sebuah syiar, sehingga gerakannya berbeda. Kan Sofa dengan Marwah itu 480 meter gitu ya. Antara Sofa dan tempat untuk berlari itu sekitar 80 meter. Kemudian ketika di lembah yang paling bawah itu 100 meter, isyaratnya apa? Berlari-lari kecil atau berjalan cepat. Artinya jangan kemudian putus asa walaupun kita dalam level yang paling rendah. Kesulitan yang bertubi-tubi menimpa kita itu sudah ditakar oleh Allah. Itu keyakinan kita yang pertama. Yang kedua, jangan kemudian dibiarkan itu, harus kita sikapi dengan sikap yang husnudon dan optimis. Maka berlari-lari kecil lah, kira-kira seperti itu ya. Atau berjalan cepatlah sampai kemudian 100 meter. Kemudian kan itu datarannya agak tinggi, itu lembahnya itu agak naik ke atas. Kemudian kita berjalan lagi sampai kepada bukit yang namanya Marwah. Marwah secara bahasa
Itu artinya kelapangan diri. Kesulitan apapun yang kita hadapi itu mesti ada hari rayanya. Puasa yang kita lakukan kemarin selama 1 bulan, 29 atau 30 hari, itu ada ujungnya. Tidak ada kesulitan kemudian Allah tidak memberikan hari rayanya kepada kita. Artinya setelah kita berlari-lari, kemudian kita berjalan, akhirnya nanti kita akan naik lagi, kan gitu ya. Jadi dari sofa, kemudian kita turun, lembah yang terpaling rendah, kita berlari-lari atau berjalan cepat tadi, kemudian akan naik lagi, sampai kepada bukit yang namanya Bukit Marwah, yang saat itu akan diberi oleh Allah kelapangan seperti halnya Sayyidah Hajar tadi, setelah berupaya maksimal seperti itu, mendapatkan kenikmatan, yaitu apa? Air Zam-Zam yang sampai sekarang kita nikmati, sampai hari yang akan datang akan selalu ada air Zam-Zam. Ini sebagai bentuk bahwasanya Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Allah akan memberikan pahala yang seperti air Zam-Zam tadi itu terus menerus, sehingga ayatnya wabasyyiris sabirin. Basara yubasiru kan hal yang menyenangkan, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar tadi, yang bisa menyikapi kesulitan itu dengan baik, sehingga dia akan dimuliakan oleh Allah, ada di bukit yang lebih tinggi daripada Sofa, yaitu bukit yang namanya Marwah. Kalau kita lihat ketinggian dari Sofa dan Marwah, lebih tinggi Marwah daripada Sofa. Di sana kemudian melakukan tahallul. Maka sudah selesailah ibadah hajinya, sudah selesailah ibadah umrohnya. Mengapa? Karena telah ditahallul, yaitu tahallul kubra. Artinya tahallul di sini adalah untuk merayakan. Setelah kesulitan itu, mendapatkan kelapangan dada, mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka kemudian kita melakukan tahallul, yaitu perayaan kita setelah kita mengalami kesulitan-kesulitan setelah melakukan ibadah sa'i tadi. Ini simbol ya, sekali lagi ini adalah simbol yang kita bisa maknai dari ayat ini. Min sya'airillah. Karena tanda dari orang yang mempunyai keimanan di dalam diri, itu dia selalu mengagungkan dan memuliakan Allah dan membesar-besarkan syiar agama. Mengapa kemarin tanggal 10 Dzulhijjah ketika kita merayakan Idul Adha, ada kalimat takbir. Bahkan Ayyamut Tasyrik 3 hari setelahnya kita selalu melafazkan takbir. Sehingga takbir ini mempunyai makna untuk mengagungkan Allah, mempunyai makna untuk mengagungkan perintah-perintahnya Allah. Dalam satu waktu juga kalimat takbir untuk menanamkan sifat ikhlas di dalam diri kita. Khusus berkaitan dengan haji, ayatnya kan wa atimul hajja wal umrata lillah walillahi ala nasi, menggunakan kalimat lillah, untuk, oleh, karena Allah, demi Allah, motivasinya karena Allah, melakukannya dilakukan karena Allah, dihadiahkan kepada Allah. Sehingga yang namanya kurban itu selama-lamanya daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa min. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Sehingga kurban itu daging dan darahnya ya dagingnya kita bagi, ya kita makan, tidak sampai kepada Allah. Tidak kemudian seperti mereka-mereka yang kemudian menggunakan sesembahan atau sesajen atau apa yang dihadiahkan, tidak. Tapi yang sampai kepada Allah adalah kadar ketakwaan. Sehingga kurban ada yang diterima, ada yang tidak. Kalau yang hanya sok-sokan atau hanya sebagai pamer-pameran, riaan saja, ya tidak mendapatkan apapun dari Allah. Sehingga sifat ikhlas ini sekali lagi sangat-sangat ditekankan, terutama ketika kita beribadah kepada Allah, tidak terkecuali yaitu dalam melakukan ibadah haji. Sehingga ayatnya kan walillahi 'alan nasi wa atimul hajja wal umrata lillah, dengan menggunakan kalimat lillah. Artinya kalimat takbir itu sendiri menanamkan sifat ikhlas di dalam diri kita. Yang keempat adalah lafaz dari takbir itu sendiri menyematkan dan menisbahkan bahwasanya yang maha agung, maha besar, yang paling agung, paling besar dengan segala kekuasaan dan kemampuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita lihat lafaz takbir.
Sehingga disebutkan dalam hadisul qudsi bahwasanya al-izzu izari wattakabburu ridai faman yunazi'uni min ahadihima faqad adzabtuhu, rawahu al-Imamul Muslim. Artinya bahwasanya kesombongan, ketakaburan, kemuliaan itu Allah yang memiliki. Maka jangan engkau ambil dariku. Disebutkan bahwasanya kemuliaan adalah pakaianku. Sifat takabur itu adalah ridaku atau surbanku. Maka barang siapa yang mengambil satu di antara keduanya, faqad adzabtuhu. Sehingga disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya seorang tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah ahadukum man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, yang di dalam hatinya ada sifat kibr, ada sifat takabur. Sahabat kemudian bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, ada sahabat yang menginginkan sandalnya itu bagus, bajunya itu bagus, apakah itu satu di antara tanda orang itu mempunyai sifat sombong?" Dijawab oleh Rasulullah bahwasanya sifat sombong itu tandanya dua. Satu, tidak mau mendapatkan atau menerima kebenaran. Batarul haq. Kalau dalam bahasa hadis itu batarul haq, menolak kebenaran. Walaupun sudah nyata kebenaran itu ada di dalam dirinya, tapi dia menolak. Mengapa? Karena gengsi, berarti mempunyai sifat sombong. Batarul haq. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Rasulullah ketika berbicara, itu Rasul tidak pernah melengos, tidak pernah. Bahkan menghadapkan seluruh tubuhnya kepada lawan bicaranya. Rasul tidak pernah bicara dengan cara seperti ini. Tidak pernah. Tapi beliau dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi yang terjadi di kita seringkali setelah kita diajak bicara, gara-gara ada SMS atau ada apa. Loh, ketika diajak bicara malah dia sibuk membuka WA-nya. Ketika dia bicara kemudian langsung mengangkat teleponnya. Lah, ini kan ada tanda-tanda kesombongan. Sampai sedetil itu agama kita mengatur sikap kita ketika kita berkomunikasi. Menyingkirkan duri di tengah jalan itu mempunyai sifat kepedulian yang luar biasa. Dia tidak mau meremehkan manusia. Artinya apa? Kebalikan daripada itu apa? Memperhatikan manusia. Walaupun walaupun hanya sekedar menyingkirkan paku di tengah jalan, menyingkirkan duri di tengah jalan, menyingkirkan beling di tengah jalan, itu sebagai tanda keimanan. Mengapa? Karena mempunyai kepedulian kepada orang lain. Maka hati-hati dengan sifat sombong. Mengapa? Sikap yang kecil tapi itu menunjukkan kesombongan kita, itu bisa menjadi penghalang dalam hadis tadi, bisa menjadi penghalang maksudnya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita amati makna daripada kalimat takbir itu sendiri ada 4 tadi. Kemudian dilanjutkan terakhir, faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Kalimat fala junaha ini ada kaitannya dengan asbabun nuzul ayat tadi. Mengapa? Karena kebiasaan orang Arab jahili dahulu ketika mereka melakukan sa'i. Oh, ternyata sa'i sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Tapi terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga hadirnya Rasul itu sebagai musaddiqan wa muhaiminan. Musaddiqan artinya untuk membenarkan, wa muhaiminan dan untuk meluruskan hal yang tersimpangkan tadi itu, yang telah terjadi penyimpangan-penyimpangan tadi itu. Sehingga Rasul mengibaratkan beliau seperti bangunan yang satu bata belum sempurna di ujung atau di pojok bangunan itu. Maka aku adalah lubna, kata Rasul. Artinya bangunan itu tidak akan sempurna kecuali kalau batu bata itu telah disempurnakan di tempatnya. Artinya syariat Allah yang dibawa dari Nabi Adam sampai akhir yaitu Nabi Isa tidak akan sempurna, maka yang menjadi penyempurna adalah Rasulullah. Maka di sana ada pelurusan hal-hal yang menyimpang, di antaranya yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka ternyata juga bersa'i, berjalan-jalan atau berkeliling antara Safa dan Marwah begitu. Cuma caranya mereka simpangkan. Di sana ada 2 patung gitu ya kalau kita lihat asbabun nuzulnya. Kemudian mereka melakukannya dengan kondisi badan ya mohon maaf telanjang begitu, tidak ada pakaian yang mereka gunakan dan dilakukan pada malam hari. Yang itu kemudian sahabat bertanya-tanya, loh kok bodoh ya, kok sama ya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir
dahulu. Maka kemudian turun ayat ini menunjukkan bahwasanya walaupun yang engkau lakukan secara umum sama, yaitu berkeliling dari Safa dan Marwah, fala junaha alaihi, maka engkau tidak berdosa. Tidak berdosa di situ artinya lakukanlah, karena berbeda yang engkau lakukan dengan yang mereka lakukan. Bedanya apa? Bedanya ini adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, bedanya adalah pelaksanaannya. Karena di sana ada syarat, ada rukun, kemudian ada wajib hajinya, yang tentunya ini berbeda dengan yang mereka lakukan. Patungnya sudah tidak ada lagi, kan? Sudah tidak mereka lakukan dengan mengusap patung. Sementara sekarang patungnya sudah disingkirkan semuanya, dan engkau melakukan itu untuk Allah. Beda, karena niatnya jelas berbeda, dan dilakukannya itu dengan menggunakan pakaian tidak seperti yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang engkau lakukan itu fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Kalimat syakir dan alim pengertiannya Allah Maha bersyukur. Allah Maha bersyukur artinya bahwasanya pahala yang kita terima itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih mulia dan lebih agung daripada apa yang kita kerjakan. Jadi pahalanya itu berlipat ganda, apalagi itu dilakukan di Masjidil Haram, itu dilakukan di Masjidil Nabawi, itu dilakukan di Masjidil Aqsa, maka dilipat gandakan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di bulan Dzulhijjah, amal ibadah kita berbeda kalau di luar dari bulan Dzulhijjah. Apalagi di bulan Dzulhijjah atau di bulan Ramadan dilakukan di tanah suci Mekah dan Madinah, maka nilainya berlipat ganda. Ini adalah syakirun alimun, dan Allah Maha mengetahui sekecil apapun perbuatan kita, yang termasuk perbuatan kemakrufan, perbuatan kebajikan, semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan, yang pertama, sa'i adalah lambang daripada usaha. Maka kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, bahwasanya usaha yang kita lakukan harus kita lakukan dengan segala kesungguhan. Usaha yang kita lakukan jangan setengah-setengah. Usaha yang kita lakukan, lakukanlah dengan diawali dengan niat yang baik, seperti halnya orang bersa'i dari sofa. Suatu saat kita pasti akan mendapatkan kesulitan yang luar biasa, maka yakinlah bahwa kesulitan itu mampu kita hadapi. Kalau bahasa ayat di sini adalah min syai'in, hanya sebagian kecil saja, dan kita kemudian terus berhusnudzon kepada Allah dengan kalimat istirja dan tawakal kepada Allah, bahwasanya segala kesulitan itu pasti ada akhirnya. Maka kita hadapi dengan segala kemampuan kita. Yakinlah bahwasanya kalau kita berserah diri kepada Allah, pasti Allah akan memberikan solusi dari problematika kehidupan kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada gunanya. Mudah-mudahan di hari Senin yang akan datang kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keliruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.